isu terbaru yakni Mahfud MD yang digadang-gadang akan menjadi Ketua Komite Reformasi Polri, dan mengenai hal itu Istana sudah mulai buka suara. Tribuners, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi ini buka suara soal isu Mahfud MD akan ditunjuk sebagai Ketua Komite Reformasi Polri, dan Prasetyo Hadi mengatakan penunjukan ketua umum ini belum dilakukan. Saat ini baru dalam tahap penyusunan anggota Komite Reformasi Polri. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto juga baru menunjuk Ahmad Doviri begitu ya sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Adapun Komite Reformasi Kepolisian ini Mensesnek mengatakan akan terdiri dari berbagai kalangan yang pembentukannya diteken melalui keputusan Presiden atau Kepres. Kemudian Tribuners, perlu diketahui bahwa Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki institusi kepolisian sesuai dengan tuntutan dari rakyat terkait demo pada akhir Agustus kemarin ya, tuntutan 17+8. Dan Prabowo juga mengatakan reformasi terhadap suatu institusi ini merupakan hal yang lumrah dilakukan. Di satu sisi Tribuners, Kapolri Jenderal Listio Sigit ini juga sudah memberikan respons terkait pembentukan tim reformasi kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan respon dari Listio Sigit ini disampaikan pada Rabu 17 September saat ditemui di Istana. Listio Sigit mengatakan bahwa institusi Polri telah melakukan perbaikan selama ini, termasuk menerima masukan dari masyarakat untuk perbaikan institusi. Oleh karena itu, Tribuners, Kapolri ini memastikan pihaknya akan menindaklanjuti kebijakan terkait reformasi Polri. Dan Sigit menekankan Polri sudah melakukan perbaikan kultural serta sistem reward dan punishment kepada anggota. Sementara merespon soal kritikan anggota polisi dalam pengamanan aksi demonstrasi ini, Listio Sigit menyebut sudah ada aturan dan prosedur tetap ataupun protap. Bahkan Polri juga sering memfasilitasi terjadinya dialog saat melakukan pelayanan pengamanan. Presiden Prabowo Subianto diketahui sudah 3 kali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih sejak pemerintahannya dibentuk. Publik lantas menyoroti adanya kemiripan perombakan Kabinet Prabowo ini dengan era Presiden ke-7 RI Jokowi yang kerap dilakukan pada hari Rabu. Disebutkan pula sosok Jokowi ini turut menjadi guru politik Prabowo. Dilansir dari tribunnews.com, Prabowo pernah mengklaim Jokowi sebagai guru politiknya. Prabowo mengaku banyak belajar politik dari Jokowi sejak kalah dari Pilpres 2019. Adapun orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut mengingat betul pernah dihampiri Jokowi saat kalah Pilpres 2019 silam. Pernyataan itu disampaikan Prabowo pada Sabtu 31 Agustus 2024 saat penutupan Rapimnas Partai Gerindra. Terkini belum diketahui alasan Prabowo turut memilih hari Rabu dalam 2 kali reshuffle. Hal itu pun juga tak diketahui apakah ada kaitannya dengan kelahiran Prabowo pada Rabu Pon 17 Oktober 1951. Sebagai informasi, Prabowo memang kerap melakukan perombakan kabinet pada hari Rabu. Di antaranya Rabu 19 Februari 2025 dan Rabu 17 September 2025. Namun ada satu reshuffle lainnya yang dilakukan pada hari Senin 8 September 2025. Soal reshuffle kabinet, di mana ini publik mulai mempertanyakan begitu ya, karena jatah Gerindra bertambah, namun kader-kader PDIP ini mulai terdepak juga dari Kabinet Merah Putih. Nah, diketahui Tribunnews, Presiden Prabowo Subianto ini sudah melakukan reshuffle atau perombakan kabinet untuk ketiga kalinya. Selama 11 bulan ia memimpin Indonesia, dan reshuffle ketiga dilakukan pada kemarin Rabu 17 September 2025. Pada reshuffle tersebut, orang-orang dari PDIP atau yang dekat dengan partai tersebut semakin terbuang begitu ya.
seperti politikus senior PDIP Hendrar Prihadi yang dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Kemudian ada juga nama Sulaiman Umar yang pernah menjadi kader PDIP dan adik ipar pengusaha Haji Isam ini dicopot sebagai Wakil Menteri Kehutanan atau Wamenhut. Nah, Tribuners, pencopotan dua orang tersebut menambah daftar orang-orang yang dekat dengan PDIP yang kemudian tersingkir dari Kabinet Merah Putih. Sebelumnya pada reshuffle kedua, ini Prabowo juga mencopot Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam, dan Budi Gunawan juga diketahui sempat dirumorkan dengan PDIP begitu, sebab pernah menjadi ajudan dari Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Selain itu juga ada nama Sri Mulyani yang dicopot dari posisinya sebagai Menteri Keuangan. Ia juga sempat disebut dekat begitu ya dengan Megawati. Namun PDIP ini diketahui memang memutuskan untuk tidak berada di dalam ataupun di luar pemerintahan Prabowo Subianto. PDIP sendiri dengan tegas mengatakan mereka akan berperan sebagai penyeimbang pemerintah. Berbeda dengan PDIP Tribuners, karena jatah partai dari Gerindra di Kabinet Merah Putih ini seolah bertambah begitu. Selesai Prabowo melakukan reshuffle yang ketiga, karena ada nama Rohmat Marsugi yang dilantik menjadi Wamenhut untuk menggantikan Sulaiman Umar. Dan diketahui Rohmat merupakan ketua fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah dan dia juga merupakan bendahara DPRD Gerindra Jawa Tengah. Kemudian ada nama Muhammad Kodari yang dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan AM Putranto. Kodari Tribuners diketahui juga berada di kubu Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo Gibran pada pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 lalu. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini mengkritisi era Menteri Keuangan yang sempat ruwet dan terlalu muter-muter. Hal ini disampaikan oleh Zulhas dalam sambutannya ketika menyerahkan bantuan sosial dan peninjauan Koperasi Merah Putih di Desa Guece, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh pada Kamis 18 September 2025. Zulhas sendiri mengatakan bahwa awalnya koperasi desa ini seolah tidak mendapatkan akses untuk bisa melakukan pinjaman ke Bank Tribuners. Tapi pemerintah saat ini sedang menyiapkan petunjuk teknis dan koperasi bisa mendapatkan pengajuan pinjaman hingga 3 miliar rupiah. Zulhas menceritakan bahwa pada era Bu Sri Mulyani, koperasi yang ingin pinjam uang ini serasa lebih sulit daripada pinjam uang 1 triliun rupiah. Ketika itu disampaikan oleh Zulhas bahwa untuk mengurus kredit koperasi unit desa juga harus ada peraturan Menkyu. Setelah ada peraturan Menteri Keuangan, 3 bulan disusunnya muncul lagi peraturan turunan dan peraturan turunan lagi hingga membuatnya mustahil begitu ya untuk ada aturan yang sederhana terkait jaminan terhadap koperasi desa ini. Ia lantas mengatakan bahwa di era Menteri Keuangan yang sekarang yaitu Pak Purbaya ini membuat keruwetan tersebut selesai dalam rapat selama 2 jam lamanya. Tribuners, Zulkifli Hasan kemudian mengatakan bahwa saat ini Koperasi Desa Merah Putih sudah bisa mengajukan modal pinjaman untuk pembiayaan maksimal 3 miliar ke pihak bank, di mana para pelaku KDMP ini bisa mengajukan pinjaman pembiayaan dengan limit maksimal 3 miliar ke Bank Syariah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot jabatan Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Merespon keputusan Presiden, PDI Perjuangan lantas menyatakan sikapnya. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah saat dikonfirmasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 18 September 2025 buka suara. Ia menegaskan bahwa partainya menjunjung tinggi prinsip-prinsip bernegara, termasuk kewenangan eksekutif yang berada di tangan Presiden. Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki kewenangan untuk menata kabinetnya atau pembantu-pembantu di lembaga negara, kementerian, dan non-kementerian. Ia menambahkan pergantian Hendrar yang merupakan kader PDIP dari posisi Kepala LKPP sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
Menurut Basarah, Hendrar atau yang akrab disapa Hendi juga telah cukup lama menjabat di lembaga tersebut. Dirinya menegaskan bahwa PDIP mendukung langkah Presiden Prabowo dalam melakukan penyegaran di jajaran lembaga negara. Partai berlambang banteng itu juga menghormati keputusan Kepala Negara. Sementara saat ini jabatan Kepala LKPP diemban oleh Sarah Sadika. Sarah dilantik bersama pejabat lainnya di Istana Negara Jakarta pada Rabu 17 September. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hendrar Prihadi, dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP pada Rabu 17 September 2025. Lantas, seperti apa sosok Hendrar Prihadi yang dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto? Hendrar Prihadi merupakan politikus PDIP kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada 30 Maret 1971. Ia memulai karir politik pada tahun 2005 dan bergabung dengan PDIP. Pada tahun 2009 hingga 2014, Hendrar terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jateng, Dapil 2. Namun pada tahun 2010, ia maju sebagai calon wakil wali kota Semarang dan terpilih ketika berpasangan dengan Sumarmo Hadi Saputro. Pada tahun 2013, Hendrar Prihadi dilantik sebagai wali kota Semarang karena Sumarmo Hadi Saputro terjerat kasus korupsi. Ia memimpin Semarang sejak 21 Oktober 2013 hingga 19 Juli 2015. Hendrar Prihadi kembali terpilih sebagai wali kota Semarang untuk masa kepemimpinan 17 Februari 2016 hingga 10 Oktober 2022. Saat itu wakilnya adalah Heviarita Gunaryanti Rahayu. Ia kemudian ditunjuk Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi Kepala LKPP. Dirinya juga pernah mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur Jateng dan berpasangan dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun ini bersuara soal pencopotan Hasan Nasbi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasan Nasbi sendiri dicopot dari jabatannya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office atau PCO, Tribuners, yang mana Refli Harun ini menilai bahwa Hasan Nasbi seolah dipermalukan. Kenapa begitu? Karena Refli Harun ini menyinggung sikap Hasan Nasbi yang sebelumnya sudah sempat mengundurkan diri dari Kepala PCO beberapa bulan lalu, begitu ya, tepatnya di bulan April tanggal 21 2025 Tribuners. Ketika itu kan kita juga tahu bahwa Hasan Nasbi sudah mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, begitu ya. Tapi ketika itu pengunduran diri dari Hasan Nasbi ditolak oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi kini justru Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle dan mencopot Hasan Nasbi dari posisinya. Refli Harun ini menilai bahwa pencopotan Hasan Nasbi karena dianggap kalau Hasan Nasbi tidak punya chemistry dengan Presiden Prabowo Subianto. Padahal menurut Refli Harun, Kepala PCO ini ya harusnya adalah orang yang dekat dengan Presiden. Refli Harun juga kemudian mengatakan bahwa sosok yang sedianya bisa diterima sebagai Kepala PCO adalah Letkol Teddy Indra Wijaya. Kinerja Hasan Nasbi sendiri dinilai oleh Refli Harun ini minim terlihat setelah kembali menjabat sebagai Kepala PCO. Karena urusan juru bicara istana justru lebih banyak diserahkan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi yang juga terus didampingi oleh Teddy Indra Wijaya. Kini posisi Hasan Nasbi juga kemudian sudah digantikan Tribuners oleh anak Prabowo, begitu ya, yaitu Angga Raka Prabowo yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Reshuffle Kabinet Jilid 3 yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini mendapatkan kritikan keras dari pengamat politik Rocky Gerung, Tribuners. Rocky Gerung ini mengkritisi salah satu sosok yang kemudian dipilih oleh Pak Presiden, begitu ya, yaitu Muhammad Kodari yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP. Rocky Gerung ini tidak bisa melepaskan
Sosok Muhammad Kodari dengan dosa masa lalunya yang menggaungkan masa jabatan 3 periode untuk Presiden ke-7 Joko Widodo, Kodari diangkat Presiden dari Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan dan kini menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Rocky Gerung ini menganggap bahwa Pak Prabowo sama seperti Pak Jokowi sedang bersiap untuk 3 periode. Menurut Rocky Gerung, wacana jabatan Presiden 3 periode yang pernah disuarakan Kodari ini berlawanan dengan demokrasi. Menurut Rocky Gerung, dengan Kodari menjadi pemimpin KSP, Prabowo sama saja sedang merencanakan kekuasaan sampai 3 periode. Rocky Gerung pun mengatakan bahwa Prabowo seolah tidak memahami demokrasi. Menurutnya, Tribuners, kebijakan perombakan kabinet yang dilakukan oleh Pak Presiden kali ini justru menggambarkan Prabowo memiliki cacat etis dalam demokrasi. Rocky Gerung juga kemudian mengatakan bahwa dengan dilantiknya Kodari sekaligus menjadi sinyal bahwa Presiden juga bersiap untuk berkepentingan menjabat 3 periode. Hal ini sekaligus dinilai menjadi awan gelap demokrasi dalam perombakan kabinet yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden pada Rabu 17 September 2025 kemarin, Tribuners. PDIP buka suara dan menentukan sikapnya begitu. Usai kader seniornya Hendra Prihadi dicopot dari kepala LKPP. Nah, Tribuners, PDIP mengaku menghormati keputusan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengganti Hendra Prihadi dari jabatannya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah Tribuners menekankan bahwa partainya selalu memegang pada prinsip-prinsip bernegara yang menempatkan kekuasaan eksekutif di tangan Presiden. Dan Basarah ini menjelaskan Tribuners pergantian Hendra Prihadi yang merupakan kader PDIP dari posisi kepala LKPP ini merupakan kewenangan penuh dari Presiden karena menurutnya Hendra atau yang akrab disapa Hendi ini juga sudah cukup lama memimpin lembaga tersebut. Kemudian Tribuners Basarah menegaskan bahwa PDIP ini mendukung penuh langkah dari Prabowo Subianto dalam melakukan penyegaran di jajaran lembaga negara. Dan perlu diketahui Tribuners, Hendra Prihadi ini pernah menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Tengah 2009 dan juga Wakil Wali Kota Semarang periode 2010 hingga 2013 yang juga diusung oleh PDIP. Sementara di Pilkada Jawa Tengah 2024, ia dicalonkan PDIP sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk mendampingi Andika Perkasa namun kalah dari pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Sementara kemarin Tribuners Prabowo Subianto sudah menunjuk dan melantik Sarah Sadika menggantikan Hendra Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Dan tidak cuma Sarah Sadika, sebanyak 11 menteri, wakil menteri, dan kepala badan juga diganti dan dilantik Prabowo di Istana Negara pada Rabu 17 September kemarin. Dan Tribuners ini merupakan reshuffle kabinet ketiga Prabowo sejak dilantik ataupun menjadi Presiden Indonesia pada Oktober 2024 lalu. Isu terbaru yakni Mahfud MD yang digadang-gadang akan menjadi Ketua Komite Reformasi Polri, dan mengenai hal itu Istana sudah mulai buka suara. Tribuners, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi ini buka suara soal isu Mahfud MD akan ditunjuk sebagai Ketua Komite Reformasi Polri. Dan Prasetyo Hadi mengatakan penunjukan Ketua Umum ini belum dilakukan. Saat ini baru dalam tahap penyusunan anggota Komite Reformasi Polri. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto juga baru menunjuk Ahmad Doviri begitu ya sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Adapun Komite Reformasi Kepolisian ini Mensesnek mengatakan akan terdiri dari berbagai kalangan yang pembentukannya ditekan melalui keputusan Presiden atau Kepres. Kemudian Tribuners, perlu diketahui bahwa Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki institusi kepolisian sesuai dengan tuntutan dari rakyat terkait demo pada akhir Agustus kemarin ya, tuntutan 17+8. Dan Prabowo juga mengatakan reformasi terhadap suatu institusi ini merupakan hal yang lumrah dilakukan. Di satu sisi Tribuners, Kapolri Jenderal Listio Sigit ini juga sudah memberikan respons terkait pembentukan tim reformasi kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan respon dari Listio Sigit ini disampaikan pada Rabu 17 September saat ditemui di Istana. Listio Sigit mengatakan bahwa institusi Polri telah melakukan perbaikan
perbaikan selama ini, termasuk menerima masukan dari masyarakat untuk perbaikan institusi. Oleh karena itu, Tribuners, Kapolri ini memastikan pihaknya akan menindaklanjuti kebijakan terkait reformasi Polri. Dan Sigit menekankan Polri sudah melakukan perbaikan kultural serta sistem reward dan punishment kepada anggota. Sementara merespon soal kritikan anggota polisi dalam pengamanan aksi demonstrasi ini, Listio Sigit menyebut sudah ada aturan dan prosedur tetap ataupun protap. Bahkan Polri juga sering memfasilitasi terjadinya dialog saat melakukan pelayanan pengamanan. Presiden Prabowo Subianto diketahui sudah 3 kali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih sejak pemerintahannya dibentuk. Publik lantas menyoroti adanya kemiripan perombakan Kabinet Prabowo ini dengan era Presiden ke-7 RI Jokowi yang kerap dilakukan pada hari Rabu. Disebutkan pula sosok Jokowi ini turut menjadi guru politik Prabowo. Dilansir dari tribunnews.com, Prabowo pernah mengklaim Jokowi sebagai guru politiknya. Prabowo mengaku banyak belajar politik dari Jokowi sejak kalah dari Pilpres 2019. Adapun orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut mengingat betul pernah dihampiri Jokowi saat kalah Pilpres 2019 silam. Pernyataan itu disampaikan Prabowo pada Sabtu 31 Agustus 2024 saat penutupan Rapimnas Partai Gerindra. Terkini belum diketahui alasan Prabowo turut memilih hari Rabu dalam 2 kali reshuffle. Hal itu pun juga tak diketahui apakah ada kaitannya dengan kelahiran Prabowo pada Rabu Pon 17 Oktober 1951. Sebagai informasi, Prabowo memang kerap melakukan perombakan kabinet pada hari Rabu. Di antaranya Rabu 19 Februari 2025 dan Rabu 17 September 2025. Namun ada satu reshuffle lainnya yang dilakukan pada hari Senin 8 September 2025. Soal reshuffle kabinet, di mana ini publik mulai mempertanyakan begitu ya, karena jatah Gerindra bertambah, namun kader-kader PDIP ini mulai terdepak juga dari Kabinet Merah Putih. Nah, diketahui Tribunnews, Presiden Prabowo Subianto ini sudah melakukan reshuffle atau perombakan kabinet untuk ketiga kalinya. Selama 11 bulan ia memimpin Indonesia dan reshuffle ketiga dilakukan pada kemarin Rabu 17 September 2025. Pada reshuffle tersebut, orang-orang dari PDIP atau yang dekat dengan partai tersebut semakin terbuang begitu ya. Seperti politikus senior PDIP Hendrar Prihadi yang dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Kemudian ada juga nama Sulaiman Umar yang pernah menjadi kader PDIP dan adik ipar pengusaha Haji Isam ini dicopot sebagai Wakil Menteri Kehutanan atau Wamenhut. Nah, Tribunnews, pencopotan 2 orang tersebut menambah daftar orang-orang yang dekat dengan PDIP yang kemudian tersingkir dari Kabinet Merah Putih. Sebelumnya pada reshuffle kedua, ini Prabowo juga mencopot Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam, dan Budi Gunawan juga diketahui sempat dirumorkan dengan PDIP begitu, sebab pernah menjadi ajudan dari Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Selain itu juga ada nama Sri Mulyani yang dicopot dari posisinya sebagai Menteri Keuangan. Ia juga sempat disebut dekat begitu ya dengan Megawati. Namun PDIP ini diketahui memang memutuskan untuk tidak berada di dalam ataupun di luar pemerintahan Prabowo Subianto. PDIP sendiri dengan tegas mengatakan mereka akan berperan sebagai penyeimbang pemerintah. Berbeda dengan PDIP, Tribunnews, karena jatah partai dari Gerindra di Kabinet Merah Putih ini seolah bertambah begitu. Selesai Prabowo melakukan reshuffle yang ketiga, karena ada nama Rohmat Marzuki yang dilantik menjadi Wamenhut untuk menggantikan Sulaiman Umar. Dan diketahui Rohmat merupakan ketua fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah dan dia juga merupakan bendahara DPRD Gerindra Jawa Tengah. Kemudian ada nama Muhammad Kodari yang dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan AM Putranto. Kodari, Tribunnews, diketahui juga berada di kubu Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo Gibran pada pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 lalu. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini mengkritisi era Menteri Keuangan yang sempat ruwet dan terlalu muter-muter.
Hal ini disampaikan oleh Zulkifli dalam sambutannya ketika menyerahkan bantuan sosial dan peninjauan Koperasi Merah Putih di Desa Guece, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh pada Kamis 18 September 2025. Zulkifli sendiri mengatakan bahwa awalnya koperasi desa ini seolah tidak mendapatkan akses untuk bisa melakukan pinjaman ke Bank Tribunars. Tapi pemerintah saat ini sedang menyiapkan petunjuk teknis dan koperasi bisa mendapatkan pengajuan pinjaman hingga 3 miliar rupiah. Zulkifli menceritakan bahwa pada era Bu Sri Mulyani, koperasi yang ingin pinjam uang ini serasa lebih sulit daripada pinjam uang 1 triliun rupiah. Ketika itu disampaikan oleh Zulkifli bahwa untuk mengurus kredit koperasi unit desa juga harus ada peraturan Menkyu. Setelah ada peraturan Menteri Keuangan, 3 bulan disusunnya muncul lagi peraturan turunan dan peraturan turunan lagi hingga membuatnya mustahil begitu ya untuk ada aturan yang sederhana terkait jaminan terhadap koperasi desa ini. Ia lantas mengatakan bahwa di era Menteri Keuangan yang sekarang yaitu Pak Purbaya ini membuat keruwetan tersebut selesai dalam rapat selama 2 jam lamanya. Tribunars Zulkifli Hasan kemudian mengatakan bahwa saat ini Koperasi Desa Merah Putih sudah bisa mengajukan modal pinjaman untuk pembiayaan maksimal 3 miliar ke pihak bank, di mana para pelaku KDMP ini bisa mengajukan pinjaman pembiayaan dengan limit maksimal 3 miliar ke Bank Syariah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot jabatan Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Merespon keputusan Presiden, PDI Perjuangan lantas menyatakan sikapnya. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah saat dikonfirmasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 18 September 2025 buka suara. Ia menegaskan bahwa partainya menjunjung tinggi prinsip-prinsip bernegara, termasuk kewenangan eksekutif yang berada di tangan Presiden. Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki kewenangan untuk menata kabinetnya atau pembantu-pembantu di lembaga negara, kementerian, dan non-kementerian. Ia menambahkan pergantian Hendrar yang merupakan kader PDIP dari posisi Kepala LKPP sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Menurut Basarah, Hendrar atau yang akrab disapa Hendi juga telah cukup lama menjabat di lembaga tersebut. Dirinya menegaskan bahwa PDIP mendukung langkah Presiden Prabowo dalam melakukan penyegaran di jajaran lembaga negara. Partai berlambang banteng itu juga menghormati keputusan Kepala Negara. Sementara saat ini jabatan Kepala LKPP diemban oleh Sarah Sadika. Sarah dilantik bersama pejabat lainnya di Istana Negara Jakarta pada Rabu 17 September. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hendrar Prihadi, dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP pada Rabu 17 September 2025. Lantas, seperti apa sosok Hendrar Prihadi yang dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto? Hendrar Prihadi merupakan politikus PDIP kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada 30 Maret 1971. Ia memulai karir politik pada tahun 2005 dan bergabung dengan PDIP. Pada tahun 2009 hingga 2014, Hendrar terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jateng, Dapil 2. Namun pada tahun 2010, ia maju sebagai calon wakil wali kota Semarang dan terpilih ketika berpasangan dengan Sumarmo Hadi Saputro. Pada tahun 2013, Hendrar Prihadi dilantik sebagai wali kota Semarang karena Sumarmo Hadi Saputro terjerat kasus korupsi. Ia memimpin Semarang sejak 21 Oktober 2013 hingga 19 Juli 2015. Hendrar Prihadi kembali terpilih sebagai wali kota Semarang untuk masa kepemimpinan 17 Februari 2016 hingga 10 Oktober 2022. Saat itu wakilnya adalah Heviarita Gunaryanti Rahayu. Ia kemudian ditunjuk Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi Kepala LKPP. Dirinya juga pernah mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur Jateng dan berpasangan dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa.
Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun ini bersuara soal pencopotan Hasan Nasbi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasan Nasbi sendiri dicopot dari jabatannya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office atau PCO, Tribuners, yang mana Refli Harun ini menilai bahwa Hasan Nasbi seolah dipermalukan. Kenapa begitu? Karena Refli Harun ini menyinggung sikap Hasan Nasbi yang sebelumnya sudah sempat mengundurkan diri dari Kepala PCO beberapa bulan lalu begitu ya, tepatnya di bulan April tanggal 21 2025 Tribuners. Ketika itu kan kita juga tahu bahwa Hasan Nasbi sudah mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia begitu ya, tapi ketika itu pengunduran diri dari Hasan Nasbi ditolak oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi kini justru Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle dan mencopot Hasan Nasbi dari posisinya. Refli Harun ini menilai bahwa pencopotan Hasan Nasbi karena dianggap kalau Hasan Nasbi tidak punya chemistry dengan Presiden Prabowo Subianto. Padahal menurut Refli Harun, Kepala PCO ini ya harusnya adalah orang yang dekat dengan Presiden. Refli Harun juga kemudian mengatakan bahwa sosok yang sedianya bisa diterima sebagai Kepala PCO adalah Letkol Teddy Indra Wijaya. Kinerja Hasan Nasbi sendiri dinilai oleh Refli Harun ini minim terlihat setelah kembali menjabat sebagai Kepala PCO. Karena urusan juru bicara istana justru lebih banyak diserahkan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi yang juga terus didampingi oleh Teddy Indra Wijaya. Kini posisi Hasan Nasbi juga kemudian sudah digantikan Tribuners oleh anak Prabowo begitu ya, yaitu Angga Raka Prabowo yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Reshuffle Kabinet Jilid 3 yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini mendapatkan kritikan keras dari pengamat politik Rocky Gerung, Tribuners. Rocky Gerung ini mengkritisi salah satu sosok yang kemudian dipilih oleh Pak Presiden begitu ya, yaitu Muhammad Kodari yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP. Rocky Gerung ini tidak bisa melepaskan sosok Muhammad Kodari dengan dosa masa lalunya yang menggaungkan masa jabatan 3 periode untuk Presiden ke-7 Joko Widodo. Kodari diangkat Presiden dari Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan dan kini menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Rocky Gerung ini menganggap bahwa Pak Prabowo sama seperti Pak Jokowi sedang bersiap untuk 3 periode. Menurut Rocky Gerung, wacana jabatan Presiden 3 periode yang pernah disuarakan Kodari ini berlawanan dengan demokrasi. Menurut Rocky Gerung, dengan Kodari menjadi pemimpin KSP, Prabowo sama saja sedang merencanakan kekuasaan sampai 3 periode. Rocky Gerung pun mengatakan bahwa Prabowo seolah tidak memahami demokrasi. Menurutnya Tribuners, kebijakan perombakan kabinet yang dilakukan oleh Pak Presiden kali ini justru menggambarkan Prabowo memiliki cacat etis dalam demokrasi. Rocky Gerung juga kemudian mengatakan bahwa dengan dilantiknya Kodari sekaligus menjadi sinyal bahwa Presiden juga bersiap untuk berkepentingan menjabat 3 periode. Hal ini sekaligus dinilai menjadi awan gelap demokrasi dalam perombakan kabinet yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden pada Rabu 17 September 2025 kemarin, Tribuners. PDIP buka suara dan menentukan sikapnya begitu. Usai kader seniornya Hendra Prihadi dicopot dari kepala LKPP. Nah, Tribuners, PDIP mengaku menghormati keputusan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengganti Hendra Prihadi dari jabatannya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah Tribuners menekankan bahwa partainya selalu memegang pada prinsip-prinsip bernegara yang menempatkan kekuasaan eksekutif di tangan Presiden. Dan Basarah ini menjelaskan Tribuners pergantian Hendra Prihadi yang merupakan kader PDIP dari posisi Kepala LKPP ini merupakan kewenangan penuh dari Presiden karena menurutnya Hendra atau yang akrab disapa Hendi ini juga sudah cukup lama memimpin lembaga tersebut.
Kemudian Tribuners Basara menegaskan bahwa PDIP ini mendukung penuh langkah dari Prabowo Subianto dalam melakukan penyegaran di jajaran lembaga negara. Dan perlu diketahui Tribuners, Hendra Prihadi ini pernah menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Tengah 2009 dan juga Wakil Wali Kota Semarang periode 2010 hingga 2013 yang juga diusung oleh PDIP. Sementara di Pilkada Jawa Tengah 2024, ia dicalonkan PDIP sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk mendampingi Andika Perkasa namun kalah dari pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Sementara kemarin Tribuners Prabowo Subianto sudah menunjuk dan melantik Sarah Sadika menggantikan Hendra Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Dan tidak cuma Sarah Sadika, sebanyak 11 menteri, wakil menteri, dan kepala badan juga diganti dan dilantik Prabowo di Istana Negara pada Rabu 17 September kemarin. Dan Tribuners ini merupakan reshuffle kabinet ketiga Prabowo sejak dilantik ataupun menjadi Presiden Indonesia pada Oktober 2024 lalu. Isu terbaru yakni Mahfud MD yang digadang-gadang akan menjadi Ketua Komite Reformasi Polri, dan mengenai hal itu Istana sudah mulai buka suara. Tribuners, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi ini buka suara soal isu Mahfud MD akan ditunjuk sebagai Ketua Komite Reformasi Polri. Dan Prasetyo Hadi mengatakan penunjukan Ketua Umum ini belum dilakukan. Saat ini baru dalam tahap penyusunan anggota Komite Reformasi Polri. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto juga baru menunjuk Ahmad Doviri begitu ya sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Adapun Komite Reformasi Kepolisian ini Mensesnek mengatakan akan terdiri dari berbagai kalangan yang pembentukannya diteken melalui keputusan Presiden atau Kepres. Kemudian Tribuners, perlu diketahui bahwa Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki institusi kepolisian sesuai dengan tuntutan dari rakyat terkait demo pada akhir Agustus kemarin ya, tuntutan 17+8. Dan Prabowo juga mengatakan reformasi terhadap suatu institusi ini merupakan hal yang lumrah dilakukan. Di satu sisi Tribuners, Kapolri Jenderal Listio Sigit ini juga sudah memberikan respons terkait pembentukan tim reformasi kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan respon dari Listio Sigit ini disampaikan pada Rabu 17 September saat ditemui di Istana. Listio Sigit mengatakan bahwa institusi Polri telah melakukan perbaikan selama ini, termasuk menerima masukan dari masyarakat untuk perbaikan institusi. Oleh karena itu, Tribuners, Kapolri ini memastikan pihaknya akan menindaklanjuti kebijakan terkait reformasi Polri. Dan Sigit menekankan Polri sudah melakukan perbaikan kultural serta sistem reward dan punishment kepada anggota. Sementara merespons soal kritikan anggota polisi dalam pengamanan aksi demonstrasi ini, Listio Sigit menyebut sudah ada aturan dan prosedur tetap ataupun protap. Bahkan Polri juga sering memfasilitasi terjadinya dialog saat melakukan pelayanan pengamanan. Presiden Prabowo Subianto diketahui sudah 3 kali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih sejak pemerintahannya dibentuk. Publik lantas menyoroti adanya kemiripan perombakan Kabinet Prabowo ini dengan era Presiden ke-7 RI Jokowi yang kerap dilakukan pada hari Rabu. Disebutkan pula sosok Jokowi ini turut menjadi guru politik Prabowo. Dilansir dari tribunnews.com, Prabowo pernah mengklaim Jokowi sebagai guru politiknya. Prabowo mengaku banyak belajar politik dari Jokowi sejak kalah dari Pilpres 2019. Adapun orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut mengingat betul pernah dihampiri Jokowi saat kalah Pilpres 2019 silam. Pernyataan itu disampaikan Prabowo pada Sabtu 31 Agustus 2024 saat penutupan Rapimnas Partai Gerindra. Terkini belum diketahui alasan Prabowo turut memilih hari Rabu dalam 2 kali reshuffle. Hal itu pun juga tak diketahui apakah ada kaitannya dengan kelahiran Prabowo pada Rabu Pon 17 Oktober 1951. Sebagai informasi, Prabowo memang kerap melakukan perombakan kabinet pada hari Rabu. Di antaranya Rabu 19 Februari 2025 dan Rabu 17 September 2025. Namun ada satu reshuffle lainnya yang dilakukan pada hari Senin 8 September 2025.
Ya, soal reshuffle kabinet, di mana ini publik mulai mempertanyakan begitu ya, karena jatah Gerindra bertambah, namun kader-kader PDIP ini mulai terdepak juga dari kabinet Merah Putih. Nah, diketahui Tribunals Presiden Prabowo Subianto ini sudah melakukan reshuffle atau perombakan kabinet untuk ketiga kalinya. Selama 11 bulan ia memimpin Indonesia dan reshuffle ketiga dilakukan pada kemarin Rabu 17 September 2025. Pada reshuffle tersebut, orang-orang dari PDIP atau yang dekat dengan partai tersebut semakin terbuang begitu ya. Seperti politikus senior PDIP Hendrar Prihadi yang dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Kemudian ada juga nama Sulaiman Umar yang pernah menjadi kader PDIP dan adik ipar pengusaha Haji Isam ini dicopot sebagai Wakil Menteri Kehutanan atau Wamenhut. Nah, Tribuners pencopotan dua orang tersebut menambah daftar orang-orang yang dekat dengan PDIP yang kemudian tersingkir dari Kabinet Merah Putih. Sebelumnya pada reshuffle kedua, ini Prabowo juga mencopot Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam, dan Budi Gunawan juga diketahui sempat dirumorkan dengan PDIP begitu, sebab pernah menjadi ajudan dari Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Selain itu juga ada nama Sri Mulyani yang dicopot dari posisinya sebagai Menteri Keuangan. Ia juga sempat disebut dekat begitu ya dengan Megawati. Namun PDIP ini diketahui memang memutuskan untuk tidak berada di dalam ataupun di luar pemerintahan Prabowo Subianto. PDIP sendiri dengan tegas mengatakan mereka akan berperan sebagai penyeimbang pemerintah. Berbeda dengan PDIP Tribuners karena jatah partai dari Gerindra di Kabinet Merah Putih ini seolah bertambah begitu. Selesai Prabowo melakukan reshuffle yang ketiga karena ada nama Rohmat Marzuki yang dilantik menjadi Wamenhut untuk menggantikan Sulaiman Umar. Dan diketahui Rohmat merupakan ketua fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah dan dia juga merupakan bendahara DPRD Gerindra Jawa Tengah. Kemudian ada nama Muhammad Kodari yang dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan AM Putranto. Kodari Tribuners diketahui juga berada di kubu Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo Gibran pada pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 lalu. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini mengkritisi era Menteri Keuangan yang sempat ruwet dan terlalu muter-muter. Hal ini disampaikan oleh Zulhas dalam sambutannya ketika menyerahkan bantuan sosial dan peninjauan Koperasi Merah Putih di Desa Guece, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh pada Kamis 18 September 2025. Zulhas sendiri mengatakan bahwa awalnya koperasi desa ini seolah tidak mendapatkan akses untuk bisa melakukan pinjaman ke Bank Tribuners. Tapi pemerintah saat ini sedang menyiapkan petunjuk teknis dan koperasi bisa mendapatkan pengajuan pinjaman hingga 3 miliar rupiah. Zulhas menceritakan bahwa pada era Bu Sri Mulyani, koperasi yang ingin pinjam uang ini serasa lebih sulit daripada pinjam uang 1 triliun rupiah. Ketika itu disampaikan oleh Zulhas bahwa untuk mengurus kredit koperasi unit desa juga harus ada peraturan Menkyu. Setelah ada peraturan Menteri Keuangan, 3 bulan disusunnya muncul lagi peraturan turunan dan peraturan turunan lagi hingga membuatnya mustahil begitu ya untuk ada aturan yang sederhana terkait jaminan terhadap koperasi desa ini. Ia lantas mengatakan bahwa di era Menteri Keuangan yang sekarang yaitu Pak Purbaya ini membuat keruwetan tersebut selesai dalam rapat selama 2 jam lamanya. Tribuners, Zulkifli Hasan kemudian mengatakan bahwa saat ini Koperasi Desa Merah Putih sudah bisa mengajukan modal pinjaman untuk pembiayaan maksimal 3 miliar ke pihak bank, di mana para pelaku KDMP ini bisa mengajukan pinjaman pembiayaan dengan limit maksimal 3 miliar ke Bank Syariah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot jabatan Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Merespon keputusan Presiden, PDI Perjuangan lantas menyatakan sikapnya. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah saat dikonfirmasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 18 September 2025 buka suara. Ia menegaskan bahwa partainya menjunjung tinggi prinsip-prinsip bernegara, termasuk kewenangan eksekutif yang berada di tangan Presiden.
Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki kewenangan untuk menata kabinetnya atau pembantu-pembantu di lembaga negara, kementerian, dan non-kementerian. Ia menambahkan pergantian Hendrar yang merupakan kader PDIP dari posisi Kepala LKPP sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Menurut Basarah, Hendrar atau yang akrab disapa Hendi juga telah cukup lama menjabat di lembaga tersebut. Dirinya menegaskan bahwa PDIP mendukung langkah Presiden Prabowo dalam melakukan penyegaran di jajaran lembaga negara. Partai berlambang banteng itu juga menghormati keputusan Kepala Negara. Sementara saat ini jabatan Kepala LKPP diemban oleh Sarah Sadika. Sarah dilantik bersama pejabat lainnya di Istana Negara Jakarta pada Rabu 17 September. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hendrar Prihadi, dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP pada Rabu 17 September 2025. Lantas, seperti apa sosok Hendrar Prihadi yang dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto? Hendrar Prihadi merupakan politikus PDIP kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada 30 Maret 1971. Ia memulai karir politik pada tahun 2005 dan bergabung dengan PDIP. Pada tahun 2009 hingga 2014, Hendrar terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jateng, Dapil 2. Namun pada tahun 2010, ia maju sebagai calon wakil wali kota Semarang dan terpilih ketika berpasangan dengan Sumarmo Hadi Saputro. Pada tahun 2013, Hendrar Prihadi dilantik sebagai wali kota Semarang karena Sumarmo Hadi Saputro terjerat kasus korupsi. Ia memimpin Semarang sejak 21 Oktober 2013 hingga 19 Juli 2015. Hendrar Prihadi kembali terpilih sebagai wali kota Semarang untuk masa kepemimpinan 17 Februari 2016 hingga 10 Oktober 2022. Saat itu wakilnya adalah Heviarita Gunaryanti Rahayu. Ia kemudian ditunjuk Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi Kepala LKPP. Dirinya juga pernah mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur Jateng dan berpasangan dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun ini bersuara soal pencopotan Hasan Nasbi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasan Nasbi sendiri dicopot dari jabatannya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office atau PCO, Tribuners, yang mana Refli Harun ini menilai bahwa Hasan Nasbi seolah dipermalukan. Kenapa begitu? Karena Refli Harun ini menyinggung sikap Hasan Nasbi yang sebelumnya sudah sempat mengundurkan diri dari Kepala PCO beberapa bulan lalu, begitu ya, tepatnya di bulan April tanggal 21 2025 Tribuners. Ketika itu kan kita juga tahu bahwa Hasan Nasbi sudah mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, begitu ya. Tapi ketika itu pengunduran diri dari Hasan Nasbi ditolak oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi kini justru Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle dan mencopot Hasan Nasbi dari posisinya. Refli Harun ini menilai bahwa pencopotan Hasan Nasbi karena dianggap kalau Hasan Nasbi tidak punya chemistry dengan Presiden Prabowo Subianto. Padahal menurut Refli Harun, Kepala PCO ini ya harusnya adalah orang yang dekat dengan Presiden. Refli Harun juga kemudian mengatakan bahwa sosok yang sedianya bisa diterima sebagai Kepala PCO adalah Letkol Teddy Indra Wijaya. Kinerja Hasan Nasbi sendiri dinilai oleh Refli Harun ini minim terlihat setelah kembali menjabat sebagai Kepala PCO. Karena urusan juru bicara istana justru lebih banyak diserahkan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi yang juga terus didampingi oleh Teddy Indra Wijaya. Kini posisi Hasan Nasbi juga kemudian sudah digantikan Tribuners oleh anak Prabowo, begitu ya, yaitu Angga Raka Prabowo yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Reshuffle Kabinet Jilid 3 yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini mendapatkan kritikan keras dari pengamat politik Rocky Gerung, Tribuners. Rocky Gerung ini mengkritisi salah satu sosok yang kemudian dipilih oleh Pak Presiden, begitu ya, yaitu Muhammad Kodari yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP. Rocky Gerung ini tidak bisa melepaskan
Sosok Muhammad Kodari dengan dosa masa lalunya yang menggaungkan masa jabatan 3 periode untuk Presiden ke-7 Joko Widodo, Kodari diangkat Presiden dari Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan dan kini menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Rocky Gerung ini menganggap bahwa Pak Prabowo sama seperti Pak Jokowi sedang bersiap untuk 3 periode. Menurut Rocky Gerung, wacana jabatan Presiden 3 periode yang pernah disuarakan Kodari ini berlawanan dengan demokrasi. Menurut Rocky Gerung, dengan Kodari menjadi pemimpin KSP, Prabowo sama saja sedang merencanakan kekuasaan sampai 3 periode. Rocky Gerung pun mengatakan bahwa Prabowo seolah tidak memahami demokrasi. Menurutnya, Tribuners, kebijakan perombakan kabinet yang dilakukan oleh Pak Presiden kali ini justru menggambarkan Prabowo memiliki cacat etis dalam demokrasi. Rocky Gerung juga kemudian mengatakan bahwa dengan dilantiknya Kodari sekaligus menjadi sinyal bahwa Presiden juga bersiap untuk berkepentingan menjabat 3 periode. Hal ini sekaligus dinilai menjadi awan gelap demokrasi dalam perombakan kabinet yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden pada Rabu 17 September 2025 kemarin, Tribuners. PDIP buka suara dan menentukan sikapnya begitu. Seusai kader seniornya Hendra Prihadi dicopot dari kepala LKPP. Nah, Tribuners, PDIP mengaku menghormati keputusan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengganti Hendra Prihadi dari jabatannya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah Tribuners menekankan bahwa partainya selalu memegang pada prinsip-prinsip bernegara yang menempatkan kekuasaan eksekutif di tangan Presiden. Dan Basarah ini menjelaskan Tribuners pergantian Hendra Prihadi yang merupakan kader PDIP dari posisi kepala LKPP ini merupakan kewenangan penuh dari Presiden karena menurutnya Hendra atau yang akrab disapa Hendi ini juga sudah cukup lama memimpin lembaga tersebut. Kemudian Tribuners, Basarah menegaskan bahwa PDIP ini mendukung penuh langkah dari Prabowo Subianto dalam melakukan penyegaran di jajaran lembaga negara. Dan perlu diketahui Tribuners, Hendra Prihadi ini pernah menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Tengah 2009 dan juga Wakil Wali Kota Semarang periode 2010 hingga 2013 yang juga diusung oleh PDIP. Sementara di Pilkada Jawa Tengah 2024, ia dicalonkan PDIP sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk mendampingi Andika Perkasa namun kalah dari pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Sementara kemarin Tribuners Prabowo Subianto sudah menunjuk dan melantik Sarah Sadika menggantikan Hendra Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Dan tidak cuma Sarah Sadika, sebanyak 11 menteri, wakil menteri, dan kepala badan juga diganti dan dilantik Prabowo di Istana Negara pada Rabu 17 September kemarin. Dan Tribuners ini merupakan reshuffle kabinet ketiga Prabowo sejak dilantik ataupun menjadi Presiden Indonesia pada Oktober 2024 lalu. Isu terbaru yakni Mahfud MD yang digadang-gadang akan menjadi Ketua Komite Reformasi Polri, dan mengenai hal itu Istana sudah mulai buka suara. Tribuners, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi ini buka suara soal isu Mahfud MD akan ditunjuk sebagai Ketua Komite Reformasi Polri, dan Prasetyo Hadi mengatakan penunjukan Ketua Umum ini belum dilakukan. Saat ini baru dalam tahap penyusunan anggota Komite Reformasi Polri, dan saat ini Presiden Prabowo Subianto juga baru menunjuk Ahmad Doviri begitu ya sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Adapun Komite Reformasi Kepolisian ini Mensesnek mengatakan akan terdiri dari berbagai kalangan yang pembentukannya diteken melalui keputusan Presiden atau Kepres. Kemudian Tribuners, perlu diketahui bahwa Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki institusi kepolisian sesuai dengan tuntutan dari rakyat terkait demo pada akhir Agustus kemarin ya, tuntutan 17+8. Dan Prabowo juga mengatakan reformasi terhadap suatu institusi ini merupakan hal yang lumrah dilakukan. Di satu sisi Tribuners, Kapolri Jenderal Listio Sigit ini juga sudah memberikan respons terkait pembentukan tim reformasi kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan respon dari Listio Sigit ini disampaikan pada Rabu 17 September saat ditemui di Istana. Listio Sigit mengatakan bahwa institusi Polri telah melakukan
perbaikan selama ini, termasuk menerima masukan dari masyarakat untuk perbaikan institusi. Oleh karena itu, Tribuners, Kapolri ini memastikan pihaknya akan menindaklanjuti kebijakan terkait reformasi Polri. Dan Sigit menekankan Polri sudah melakukan perbaikan kultural serta sistem reward dan punishment kepada anggota. Sementara merespon soal kritikan anggota polisi dalam pengamanan aksi demonstrasi ini, Listio Sigit menyebut sudah ada aturan dan prosedur tetap ataupun protap. Bahkan Polri juga sering memfasilitasi terjadinya dialog saat melakukan pelayanan pengamanan. Presiden Prabowo Subianto diketahui sudah 3 kali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih sejak pemerintahannya dibentuk. Publik lantas menyoroti adanya kemiripan perombakan Kabinet Prabowo ini dengan era Presiden ke-7 RI Jokowi yang kerap dilakukan pada hari Rabu. Disebutkan pula sosok Jokowi ini turut menjadi guru politik Prabowo. Dilansir dari tribunnews.com, Prabowo pernah mengklaim Jokowi sebagai guru politiknya. Prabowo mengaku banyak belajar politik dari Jokowi sejak kalah dari Pilpres 2019. Adapun orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut mengingat betul pernah dihampiri Jokowi saat kalah Pilpres 2019 silam. Pernyataan itu disampaikan Prabowo pada Sabtu 31 Agustus 2024 saat penutupan Rapimnas Partai Gerindra. Terkini belum diketahui alasan Prabowo turut memilih hari Rabu dalam 2 kali reshuffle. Hal itu pun juga tak diketahui apakah ada kaitannya dengan kelahiran Prabowo pada Rabu Pon 17 Oktober 1951. Sebagai informasi, Prabowo memang kerap melakukan perombakan kabinet pada hari Rabu. Di antaranya Rabu 19 Februari 2025 dan Rabu 17 September 2025. Namun ada satu reshuffle lainnya yang dilakukan pada hari Senin 8 September 2025. Soal reshuffle kabinet, di mana ini publik mulai mempertanyakan begitu ya, karena jatah Gerindra bertambah, namun kader-kader PDIP ini mulai terdepak juga dari Kabinet Merah Putih. Nah, diketahui Tribunnews, Presiden Prabowo Subianto ini sudah melakukan reshuffle atau perombakan kabinet untuk ketiga kalinya. Selama 11 bulan ia memimpin Indonesia dan reshuffle ketiga dilakukan pada kemarin Rabu 17 September 2025. Pada reshuffle tersebut, orang-orang dari PDIP atau yang dekat dengan partai tersebut semakin terbuang begitu ya. Seperti politikus senior PDIP Hendrar Prihadi yang dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Kemudian ada juga nama Sulaiman Umar yang pernah menjadi kader PDIP dan adik ipar pengusaha Haji Isam ini dicopot sebagai Wakil Menteri Kehutanan atau Wamenhut. Nah, Tribunnews, pencopotan 2 orang tersebut menambah daftar orang-orang yang dekat dengan PDIP yang kemudian tersingkir dari Kabinet Merah Putih. Sebelumnya pada reshuffle kedua, ini Prabowo juga mencopot Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam, dan Budi Gunawan juga diketahui sempat dirumorkan dengan PDIP begitu, sebab pernah menjadi ajudan dari Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Selain itu juga ada nama Sri Mulyani yang dicopot dari posisinya sebagai Menteri Keuangan. Ia juga sempat disebut dekat begitu ya dengan Megawati. Namun PDIP ini diketahui memang memutuskan untuk tidak berada di dalam ataupun di luar pemerintahan Prabowo Subianto. PDIP sendiri dengan tegas mengatakan mereka akan berperan sebagai penyeimbang pemerintah. Berbeda dengan PDIP, Tribunnews, karena jatah partai dari Gerindra di Kabinet Merah Putih ini seolah bertambah begitu. Selesai Prabowo melakukan reshuffle yang ketiga, karena ada nama Rohmat Marzuki yang dilantik menjadi Wamenhut untuk menggantikan Sulaiman Umar. Dan diketahui Rohmat merupakan ketua fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah dan dia juga merupakan bendahara DPRD Gerindra Jawa Tengah. Kemudian ada nama Muhammad Kodari yang dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan AM Putranto. Kodari, Tribunnews, diketahui juga berada di kubu Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo Gibran pada pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 lalu. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini mengkritisi era Menteri Keuangan yang sempat ruwet dan terlalu muter-muter.
Hal ini disampaikan oleh Zulkifli Hasan dalam sambutannya ketika menyerahkan bantuan sosial dan peninjauan Koperasi Merah Putih di Desa Guece, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh pada Kamis 18 September 2025. Zula sendiri mengatakan bahwa awalnya koperasi desa ini seolah tidak mendapatkan akses untuk bisa melakukan pinjaman ke Bank Tribunars. Tapi pemerintah saat ini sedang menyiapkan petunjuk teknis dan koperasi bisa mendapatkan pengajuan pinjaman hingga 3 miliar rupiah. Zulkifli menceritakan bahwa pada era Bu Sri Mulyani, koperasi yang ingin pinjam uang ini serasa lebih sulit daripada pinjam uang 1 triliun rupiah. Ketika itu disampaikan oleh Zulkifli bahwa untuk mengurus kredit koperasi unit desa juga harus ada peraturan Menkyu. Setelah ada peraturan Menteri Keuangan, 3 bulan disusunnya muncul lagi peraturan turunan dan peraturan turunan lagi hingga membuatnya mustahil begitu ya untuk ada aturan yang sederhana terkait jaminan terhadap koperasi desa ini. Ia lantas mengatakan bahwa di era Menteri Keuangan yang sekarang yaitu Pak Purbaya ini membuat keruwetan tersebut selesai dalam rapat selama 2 jam lamanya. Tribunars Zulkifli Hasan kemudian mengatakan bahwa saat ini Koperasi Desa Merah Putih sudah bisa mengajukan modal pinjaman untuk pembiayaan maksimal 3 miliar ke pihak bank, di mana para pelaku KDMP ini bisa mengajukan pinjaman pembiayaan dengan limit maksimal 3 miliar ke Bank Syariah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot jabatan Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Merespon keputusan Presiden, PDI Perjuangan lantas menyatakan sikapnya. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah saat dikonfirmasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 18 September 2025 buka suara. Ia menegaskan bahwa partainya menjunjung tinggi prinsip-prinsip bernegara, termasuk kewenangan eksekutif yang berada di tangan Presiden. Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki kewenangan untuk menata kabinetnya atau pembantu-pembantu di lembaga negara, kementerian, dan non-kementerian. Ia menambahkan pergantian Hendrar yang merupakan kader PDIP dari posisi Kepala LKPP sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Menurut Basarah, Hendrar atau yang akrab disapa Hendi juga telah cukup lama menjabat di lembaga tersebut. Dirinya menegaskan bahwa PDIP mendukung langkah Presiden Prabowo dalam melakukan penyegaran di jajaran lembaga negara. Partai berlambang banteng itu juga menghormati keputusan Kepala Negara. Sementara saat ini jabatan Kepala LKPP diemban oleh Sarah Sadika. Sarah dilantik bersama pejabat lainnya di Istana Negara Jakarta pada Rabu 17 September. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hendrar Prihadi, dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP pada Rabu 17 September 2025. Lantas, seperti apa sosok Hendrar Prihadi yang dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto? Hendrar Prihadi merupakan politikus PDIP kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada 30 Maret 1971. Ia memulai karir politik pada tahun 2005 dan bergabung dengan PDIP. Pada tahun 2009 hingga 2014, Hendrar terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jateng, Dapil 2. Namun pada tahun 2010, ia maju sebagai calon wakil wali kota Semarang dan terpilih ketika berpasangan dengan Sumarmo Hadi Saputro. Pada tahun 2013, Hendrar Prihadi dilantik sebagai wali kota Semarang karena Sumarmo Hadi Saputro terjerat kasus korupsi. Ia memimpin Semarang sejak 21 Oktober 2013 hingga 19 Juli 2015. Hendrar Prihadi kembali terpilih sebagai wali kota Semarang untuk masa kepemimpinan 17 Februari 2016 hingga 10 Oktober 2022. Saat itu wakilnya adalah Heviarita Gunaryanti Rahayu. Ia kemudian ditunjuk Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi Kepala LKPP. Dirinya juga pernah mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur Jateng dan berpasangan dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa.
Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun ini bersuara soal pencopotan Hasan Nasbi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasan Nasbi sendiri dicopot dari jabatannya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office atau PCO, Tribuners, yang mana Refli Harun ini menilai bahwa Hasan Nasbi seolah dipermalukan. Kenapa begitu? Karena Refli Harun ini menyinggung sikap Hasan Nasbi yang sebelumnya sudah sempat mengundurkan diri dari Kepala PCO beberapa bulan lalu, begitu ya, tepatnya di bulan April tanggal 21 2025 Tribuners. Ketika itu kan kita juga tahu bahwa Hasan Nasbi sudah mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, begitu ya. Tapi ketika itu pengunduran diri dari Hasan Nasbi ditolak oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi kini justru Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle dan mencopot Hasan Nasbi dari posisinya. Refli Harun ini menilai bahwa pencopotan Hasan Nasbi karena dianggap kalau Hasan Nasbi tidak punya chemistry dengan Presiden Prabowo Subianto. Padahal menurut Refli Harun, Kepala PCO ini ya harusnya adalah orang yang dekat dengan Presiden. Refli Harun juga kemudian mengatakan bahwa sosok yang sedianya bisa diterima sebagai Kepala PCO adalah Letkol Teddy Indra Wijaya. Kinerja Hasan Nasbi sendiri dinilai oleh Refli Harun ini minim terlihat setelah kembali menjabat sebagai Kepala PCO. Karena urusan juru bicara istana justru lebih banyak diserahkan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi yang juga terus didampingi oleh Teddy Indra Wijaya. Kini posisi Hasan Nasbi juga kemudian sudah digantikan Tribuners oleh anak Prabowo, begitu ya, yaitu Angga Raka Prabowo yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Reshuffle Kabinet Jilid 3 yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini mendapatkan kritikan keras dari pengamat politik Rocky Gerung, Tribuners. Rocky Gerung ini mengkritisi salah satu sosok yang kemudian dipilih oleh Pak Presiden, begitu ya, yaitu Muhammad Kodari yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP. Rocky Gerung ini tidak bisa melepaskan sosok Muhammad Kodari dengan dosa masa lalunya yang menggaungkan masa jabatan 3 periode untuk Presiden ke-7 Joko Widodo. Kodari diangkat Presiden dari Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan dan kini menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Rocky Gerung ini menganggap bahwa Pak Prabowo sama seperti Pak Jokowi sedang bersiap untuk 3 periode. Menurut Rocky Gerung, wacana jabatan Presiden 3 periode yang pernah disuarakan Kodari ini berlawanan dengan demokrasi. Menurut Rocky Gerung, dengan Kodari menjadi pemimpin KSP, Prabowo sama saja sedang merencanakan kekuasaan sampai 3 periode. Rocky Gerung pun mengatakan bahwa Prabowo seolah tidak memahami demokrasi. Menurutnya Tribuners, kebijakan perombakan kabinet yang dilakukan oleh Pak Presiden kali ini justru menggambarkan Prabowo memiliki cacat etis dalam demokrasi. Rocky Gerung juga kemudian mengatakan bahwa dengan dilantiknya Kodari sekaligus menjadi sinyal bahwa Presiden juga bersiap untuk berkepentingan menjabat 3 periode. Hal ini sekaligus dinilai menjadi awan gelap demokrasi dalam perombakan kabinet yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden pada Rabu 17 September 2025 kemarin, Tribuners. PDIP buka suara dan menentukan sikapnya begitu. Usai kader seniornya Hendra Prihadi dicopot dari kepala LKPP. Nah, Tribuners, PDIP mengaku menghormati keputusan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengganti Hendra Prihadi dari jabatannya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah Tribuners menekankan bahwa partainya selalu memegang pada prinsip-prinsip bernegara yang menempatkan kekuasaan eksekutif di tangan Presiden. Dan Basarah ini menjelaskan Tribuners pergantian Hendra Prihadi yang merupakan kader PDIP dari posisi Kepala LKPP ini merupakan kewenangan penuh dari Presiden karena menurutnya Hendra atau yang akrab disapa Hendi ini juga sudah cukup lama memimpin lembaga tersebut. Kemudian Tribuners, Basarah menegaskan bahwa PDIP ini mendukung penuh langkah dari Prabowo Subianto dalam melakukan penyegaran di jajaran lembaga negara. Dan perlu diketahui Tribuners, Hendra Prihadi ini pernah menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Tengah 2009 dan juga Wakil Wali Kota Semarang periode 2010 hingga 2013 yang juga diusung oleh PDIP.
Sementara di Pilkada Jawa Tengah 2024, ia dicalonkan PDIP sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk mendampingi Andika Perkasa namun kalah dari pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Sementara kemarin Tribunars Prabowo Subianto sudah menunjuk dan melantik Sarah Sadika menggantikan Hendra Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Dan tidak cuma Sarah Sadika, sebanyak 11 menteri, wakil menteri, dan kepala badan juga diganti dan dilantik Prabowo di Istana Negara pada Rabu 17 September kemarin. Dan Tribuners ini merupakan reshuffle kabinet ketiga Prabowo sejak dilantik ataupun menjadi Presiden Indonesia pada Oktober 2024 lalu. Isu terbaru yakni Mahfud MD yang digadang-gadang akan menjadi Ketua Komite Reformasi Polri, dan mengenai hal itu Istana sudah mulai buka suara. Tribuners, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi ini buka suara soal isu Mahfud MD akan ditunjuk sebagai Ketua Komite Reformasi Polri. Dan Prasetyo Hadi mengatakan penunjukan Ketua Umum ini belum dilakukan. Saat ini baru dalam tahap penyusunan anggota Komite Reformasi Polri. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto juga baru menunjuk Ahmad Doviri begitu ya sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Adapun Komite Reformasi Kepolisian ini Mensesnek mengatakan akan terdiri dari berbagai kalangan yang pembentukannya ditekan melalui keputusan Presiden atau Kepres. Kemudian Tribuners, perlu diketahui bahwa Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki institusi kepolisian sesuai dengan tuntutan dari rakyat terkait demo pada akhir Agustus kemarin ya, tuntutan 17+8. Dan Prabowo juga mengatakan reformasi terhadap suatu institusi ini merupakan hal yang lumrah dilakukan. Di satu sisi Tribuners, Kapolri Jenderal Listio Sigit ini juga sudah memberikan respons terkait pembentukan tim reformasi kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan respon dari Listio Sigit ini disampaikan pada Rabu 17 September saat ditemui di Istana. Listio Sigit mengatakan bahwa institusi Polri telah melakukan perbaikan selama ini, termasuk menerima masukan dari masyarakat untuk perbaikan institusi. Oleh karena itu, Tribuners, Kapolri ini memastikan pihaknya akan menindaklanjuti kebijakan terkait reformasi Polri. Dan Sigit menekankan Polri sudah melakukan perbaikan kultural serta sistem reward dan punishment kepada anggota. Sementara merespon soal kritikan anggota polisi dalam pengamanan aksi demonstrasi ini, Listio Sigit menyebut sudah ada aturan dan prosedur tetap ataupun protap. Bahkan Polri juga sering memfasilitasi terjadinya dialog saat melakukan pelayanan pengamanan. Presiden Prabowo Subianto diketahui sudah 3 kali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih sejak pemerintahannya dibentuk. Publik lantas menyoroti adanya kemiripan perombakan Kabinet Prabowo ini dengan era Presiden ke-7 RI Jokowi yang kerap dilakukan pada hari Rabu. Disebutkan pula sosok Jokowi ini turut menjadi guru politik Prabowo. Dilansir dari tribunnews.com, Prabowo pernah mengklaim Jokowi sebagai guru politiknya. Prabowo mengaku banyak belajar politik dari Jokowi sejak kalah dari Pilpres 2019. Adapun orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut mengingat betul pernah dihampiri Jokowi saat kalah Pilpres 2019 silam. Pernyataan itu disampaikan Prabowo pada Sabtu 31 Agustus 2024 saat penutupan Rapimnas Partai Gerindra. Terkini belum diketahui alasan Prabowo turut memilih hari Rabu dalam 2 kali reshuffle. Hal itu pun juga tak diketahui apakah ada kaitannya dengan kelahiran Prabowo pada Rabu Pon 17 Oktober 1951. Sebagai informasi, Prabowo memang kerap melakukan perombakan kabinet pada hari Rabu. Di antaranya Rabu 19 Februari 2025 dan Rabu 17 September 2025. Namun ada satu reshuffle lainnya yang dilakukan pada hari Senin 8 September 2025. Soal reshuffle kabinet, di mana ini publik mulai mempertanyakan begitu ya, karena jatah
Gerindra bertambah, namun kader-kader PDIP ini mulai terdepak juga dari Kabinet Merah Putih. Nah, diketahui Tribunals Presiden Prabowo Subianto ini sudah melakukan reshuffle atau perombakan kabinet untuk ketiga kalinya. Selama 11 bulan ia memimpin Indonesia dan reshuffle ketiga dilakukan pada kemarin Rabu 17 September 2025. Pada reshuffle tersebut, orang-orang dari PDIP atau yang dekat dengan partai tersebut semakin terbuang begitu ya. Seperti politikus senior PDIP Hendrar Prihadi yang dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Kemudian ada juga nama Sulaiman Umar yang pernah menjadi kader PDIP dan adik ipar pengusaha Haji Isam ini dicopot sebagai Wakil Menteri Kehutanan atau Wamenhut. Nah, Tribuners, pencopotan dua orang tersebut menambah daftar orang-orang yang dekat dengan PDIP yang kemudian tersingkir dari Kabinet Merah Putih. Sebelumnya pada reshuffle kedua, ini Prabowo juga mencopot Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam, dan Budi Gunawan juga diketahui sempat dirumorkan dengan PDIP begitu, sebab pernah menjadi ajudan dari Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Selain itu juga ada nama Sri Mulyani yang dicopot dari posisinya sebagai Menteri Keuangan. Ia juga sempat disebut dekat begitu ya dengan Megawati. Namun PDIP ini diketahui memang memutuskan untuk tidak berada di dalam ataupun di luar pemerintahan Prabowo Subianto. PDIP sendiri dengan tegas mengatakan mereka akan berperan sebagai penyeimbang pemerintah. Berbeda dengan PDIP Tribuners karena jatah partai dari Gerindra di Kabinet Merah Putih ini seolah bertambah begitu. Selesai Prabowo melakukan reshuffle yang ketiga karena ada nama Rohmat Marsugi yang dilantik menjadi Wamenhut untuk menggantikan Sulaiman Umar. Dan diketahui Rohmat merupakan ketua fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah dan dia juga merupakan bendahara DPRD Gerindra Jawa Tengah. Kemudian ada nama Muhammad Kodari yang dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan AM Putranto. Kodari Tribuners diketahui juga berada di kubu Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo Gibran pada pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 lalu. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini mengkritisi era Menteri Keuangan yang sempat ruwet dan terlalu muter-muter. Hal ini disampaikan oleh Zulhas dalam sambutannya ketika menyerahkan bantuan sosial dan peninjauan Koperasi Merah Putih di Desa Guece, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh pada Kamis 18 September 2025. Zulhas sendiri mengatakan bahwa awalnya koperasi desa ini seolah tidak mendapatkan akses untuk bisa melakukan pinjaman ke Bank Tribuners. Tapi pemerintah saat ini sedang menyiapkan petunjuk teknis dan koperasi bisa mendapatkan pengajuan pinjaman hingga 3 miliar rupiah. Zulhas menceritakan bahwa pada era Bu Sri Mulyani, koperasi yang ingin pinjam uang ini serasa lebih sulit daripada pinjam uang 1 triliun rupiah. Ketika itu disampaikan oleh Zulhas bahwa untuk mengurus kredit koperasi unit desa juga harus ada peraturan Menkyu. Setelah ada peraturan Menteri Keuangan, 3 bulan disusunnya muncul lagi peraturan turunan dan peraturan turunan lagi hingga membuatnya mustahil begitu ya untuk ada aturan yang sederhana terkait jaminan terhadap koperasi desa ini. Ia lantas mengatakan bahwa di era Menteri Keuangan yang sekarang yaitu Pak Purbaya ini membuat keruwetan tersebut selesai dalam rapat selama 2 jam lamanya. Tribuners, Zulkifli Hasan kemudian mengatakan bahwa saat ini Koperasi Desa Merah Putih sudah bisa mengajukan modal pinjaman untuk pembiayaan maksimal 3 miliar ke pihak bank, di mana para pelaku KDMP ini bisa mengajukan pinjaman pembiayaan dengan limit maksimal 3 miliar ke Bank Syariah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot jabatan Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Merespon keputusan Presiden, PDI Perjuangan lantas menyatakan sikapnya. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah saat dikonfirmasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 18 September 2025 buka suara. Ia menegaskan bahwa partainya menjunjung tinggi prinsip-prinsip bernegara, termasuk kewenangan eksekutif yang berada di tangan Presiden.
Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki kewenangan untuk menata kabinetnya atau pembantu-pembantu di lembaga negara, kementerian, dan non-kementerian. Ia menambahkan pergantian Hendrar yang merupakan kader PDIP dari posisi Kepala LKPP sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Menurut Basarah, Hendrar atau yang akrab disapa Hendi juga telah cukup lama menjabat di lembaga tersebut. Dirinya menegaskan bahwa PDIP mendukung langkah Presiden Prabowo dalam melakukan penyegaran di jajaran lembaga negara. Partai berlambang banteng itu juga menghormati keputusan Kepala Negara. Sementara saat ini jabatan Kepala LKPP diemban oleh Sarah Sadika. Sarah dilantik bersama pejabat lainnya di Istana Negara Jakarta pada Rabu 17 September. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hendrar Prihadi, dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP pada Rabu 17 September 2025. Lantas, seperti apa sosok Hendrar Prihadi yang dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto? Hendrar Prihadi merupakan politikus PDIP kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada 30 Maret 1971. Ia memulai karir politik pada tahun 2005 dan bergabung dengan PDIP. Pada tahun 2009 hingga 2014, Hendrar terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jateng, Dapil 2. Namun pada tahun 2010, ia maju sebagai calon wakil wali kota Semarang dan terpilih ketika berpasangan dengan Sumarmo Hadi Saputro. Pada tahun 2013, Hendrar Prihadi dilantik sebagai wali kota Semarang karena Sumarmo Hadi Saputro terjerat kasus korupsi. Ia memimpin Semarang sejak 21 Oktober 2013 hingga 19 Juli 2015. Hendrar Prihadi kembali terpilih sebagai wali kota Semarang untuk masa kepemimpinan 17 Februari 2016 hingga 10 Oktober 2022. Saat itu wakilnya adalah Heviarita Gunaryanti Rahayu. Ia kemudian ditunjuk Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi Kepala LKPP. Dirinya juga pernah mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur Jateng dan berpasangan dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun ini bersuara soal pencopotan Hasan Nasbi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasan Nasbi sendiri dicopot dari jabatannya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office atau PCO, Tribuners, yang mana Refli Harun ini menilai bahwa Hasan Nasbi seolah dipermalukan. Kenapa begitu? Karena Refli Harun ini menyinggung sikap Hasan Nasbi yang sebelumnya sudah sempat mengundurkan diri dari Kepala PCO beberapa bulan lalu, begitu ya, tepatnya di bulan April tanggal 21 2025 Tribuners. Ketika itu kan kita juga tahu bahwa Hasan Nasbi sudah mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, begitu ya. Tapi ketika itu pengunduran diri dari Hasan Nasbi ditolak oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi kini justru Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle dan mencopot Hasan Nasbi dari posisinya. Refli Harun ini menilai bahwa pencopotan Hasan Nasbi karena dianggap kalau Hasan Nasbi tidak punya chemistry dengan Presiden Prabowo Subianto. Padahal menurut Refli Harun, Kepala PCO ini ya harusnya adalah orang yang dekat dengan Presiden. Refli Harun juga kemudian mengatakan bahwa sosok yang sedianya bisa diterima sebagai Kepala PCO adalah Letkol Teddy Indra Wijaya. Kinerja Hasan Nasbi sendiri dinilai oleh Refli Harun ini minim terlihat setelah kembali menjabat sebagai Kepala PCO. Karena urusan juru bicara istana justru lebih banyak diserahkan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi yang juga terus didampingi oleh Teddy Indra Wijaya. Kini posisi Hasan Nasbi juga kemudian sudah digantikan Tribuners oleh anak Prabowo, begitu ya, yaitu Angga Raka Prabowo yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Reshuffle Kabinet Jilid 3 yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini mendapatkan kritikan keras dari pengamat politik Rocky Gerung, Tribuners. Rocky Gerung ini mengkritisi salah satu sosok yang kemudian dipilih oleh Pak Presiden, begitu ya, yaitu Muhammad Kodari yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP. Rocky Gerung ini tidak bisa melepaskan
Sosok Muhammad Kodari dengan dosa masa lalunya yang menggaungkan masa jabatan 3 periode untuk Presiden ke-7 Joko Widodo, Kodari diangkat Presiden dari Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan dan kini menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Rocky Gerung ini menganggap bahwa Pak Prabowo sama seperti Pak Jokowi sedang bersiap untuk 3 periode. Menurut Rocky Gerung, wacana jabatan Presiden 3 periode yang pernah disuarakan Kodari ini berlawanan dengan demokrasi. Menurut Rocky Gerung, dengan Kodari menjadi pemimpin KSP, Prabowo sama saja sedang merencanakan kekuasaan sampai 3 periode. Rocky Gerung pun mengatakan bahwa Prabowo seolah tidak memahami demokrasi. Menurutnya, Tribuners, kebijakan perombakan kabinet yang dilakukan oleh Pak Presiden kali ini justru menggambarkan Prabowo memiliki cacat etis dalam demokrasi. Rocky Gerung juga kemudian mengatakan bahwa dengan dilantiknya Kodari sekaligus menjadi sinyal bahwa Presiden juga bersiap untuk berkepentingan menjabat 3 periode. Hal ini sekaligus dinilai menjadi awan gelap demokrasi dalam perombakan kabinet yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden pada Rabu 17 September 2025 kemarin, Tribuners. PDIP buka suara dan menentukan sikapnya begitu. Seusai kader seniornya Hendra Prihadi dicopot dari kepala LKPP. Nah, Tribuners, PDIP mengaku menghormati keputusan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengganti Hendra Prihadi dari jabatannya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah Tribuners menekankan bahwa partainya selalu memegang pada prinsip-prinsip bernegara yang menempatkan kekuasaan eksekutif di tangan Presiden. Dan Basarah ini menjelaskan Tribuners pergantian Hendra Prihadi yang merupakan kader PDIP dari posisi kepala LKPP ini merupakan kewenangan penuh dari Presiden karena menurutnya Hendra atau yang akrab disapa Hendi ini juga sudah cukup lama memimpin lembaga tersebut. Kemudian Tribuners Basarah menegaskan bahwa PDIP ini mendukung penuh langkah dari Prabowo Subianto dalam melakukan penyegaran di jajaran lembaga negara. Dan perlu diketahui Tribuners, Hendra Prihadi ini pernah menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Tengah 2009 dan juga Wakil Wali Kota Semarang periode 2010 hingga 2013 yang juga diusung oleh PDIP. Sementara di Pilkada Jawa Tengah 2024, ia dicalonkan PDIP sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk mendampingi Andika Perkasa namun kalah dari pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Sementara kemarin Tribuners Prabowo Subianto sudah menunjuk dan melantik Sarah Sadika menggantikan Hendra Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Dan tidak cuma Sarah Sadika, sebanyak 11 menteri, wakil menteri, dan kepala badan juga diganti dan dilantik Prabowo di Istana Negara pada Rabu 17 September kemarin. Dan Tribuners ini merupakan reshuffle kabinet ketiga Prabowo sejak dilantik ataupun menjadi Presiden Indonesia pada Oktober 2024 lalu. Isu terbaru yakni Mahfud MD yang digadang-gadang akan menjadi Ketua Komite Reformasi Polri, dan mengenai hal itu Istana sudah mulai buka suara. Tribuners, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi ini buka suara soal isu Mahfud MD akan ditunjuk sebagai Ketua Komite Reformasi Polri. Dan Prasetyo Hadi mengatakan penunjukan Ketua Umum ini belum dilakukan. Saat ini baru dalam tahap penyusunan anggota Komite Reformasi Polri. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto juga baru menunjuk Ahmad Doviri begitu ya sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Adapun Komite Reformasi Kepolisian ini Mensesnek mengatakan akan terdiri dari berbagai kalangan yang pembentukannya diteken melalui keputusan Presiden atau Kepres. Kemudian Tribuners, perlu diketahui bahwa Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki institusi kepolisian sesuai dengan tuntutan dari rakyat terkait demo pada akhir Agustus kemarin ya, tuntutan 17+8. Dan Prabowo juga mengatakan reformasi terhadap suatu institusi ini merupakan hal yang lumrah dilakukan. Di satu sisi Tribuners, Kapolri Jenderal Listio Sigit ini juga sudah memberikan respons terkait pembentukan tim reformasi kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan respon dari Listio Sigit ini disampaikan pada Rabu 17 September saat ditemui di Istana. Listio Sigit mengatakan bahwa institusi Polri telah melakukan
perbaikan selama ini, termasuk menerima masukan dari masyarakat untuk perbaikan institusi. Oleh karena itu, Tribuners Kapolri ini memastikan pihaknya akan menindaklanjuti kebijakan terkait reformasi Polri. Dan Sigit menekankan Polri sudah melakukan perbaikan kultural serta sistem reward dan punishment kepada anggota. Sementara merespon soal kritikan anggota polisi dalam pengamanan aksi demonstrasi ini, Listio Sigit isu terbaru yakni Mahfud MD yang digadang-gadang akan menjadi Ketua Komite Reformasi Polri, dan mengenai hal itu Istana sudah mulai buka suara. Tribuners, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi ini buka suara soal isu Mahfud MD akan ditunjuk sebagai Ketua Komite Reformasi Polri, dan Prasetyo Hadi mengatakan penunjukan Ketua Umum ini belum dilakukan. Saat ini baru dalam tahap penyusunan anggota Komite Reformasi Polri, dan saat ini Presiden Prabowo Subianto juga baru menunjuk Ahmad Doviri begitu ya sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Adapun Komite Reformasi Kepolisian ini, Mensesnek mengatakan akan terdiri dari berbagai kalangan yang pembentukannya diteken melalui keputusan Presiden atau Kepres. Kemudian Tribuners, perlu diketahui bahwa Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki institusi kepolisian sesuai dengan tuntutan dari rakyat terkait demo pada akhir Agustus kemarin ya, tuntutan 17+8. Dan Prabowo juga mengatakan reformasi terhadap suatu institusi ini merupakan hal yang lumrah dilakukan. Di satu sisi Tribuners, Kapolri Jenderal Listio Sigit ini juga sudah memberikan respons terkait pembentukan tim reformasi kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan respon dari Listio Sigit ini disampaikan pada Rabu 17 September saat ditemui di Istana. Listio Sigit mengatakan bahwa institusi Polri telah melakukan perbaikan selama ini, termasuk menerima masukan dari masyarakat untuk perbaikan institusi. Oleh karena itu, Tribuners, Kapolri ini memastikan pihaknya akan menindaklanjuti kebijakan terkait reformasi Polri. Dan Sigit menekankan Polri sudah melakukan perbaikan kultural serta sistem reward dan punishment kepada anggota. Sementara merespon soal kritikan anggota polisi dalam pengamanan aksi demonstrasi ini, Listio Sigit menyebut sudah ada aturan dan prosedur tetap ataupun protap. Bahkan Polri juga sering memfasilitasi terjadinya dialog saat melakukan pelayanan pengamanan. Presiden Prabowo Subianto diketahui sudah 3 kali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih sejak pemerintahannya dibentuk. Publik lantas menyoroti adanya kemiripan perombakan Kabinet Prabowo ini dengan era Presiden ke-7 RI Jokowi yang kerap dilakukan pada hari Rabu. Disebutkan pula sosok Jokowi ini turut menjadi guru politik Prabowo. Dilansir dari tribunnews.com, Prabowo pernah mengklaim Jokowi sebagai guru politiknya. Prabowo mengaku banyak belajar politik dari Jokowi sejak kalah dari Pilpres 2019. Adapun orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut mengingat betul pernah dihampiri Jokowi saat kalah Pilpres 2019 silam. Pernyataan itu disampaikan Prabowo pada Sabtu 31 Agustus 2024 saat penutupan Rapimnas Partai Gerindra. Terkini belum diketahui alasan Prabowo turut memilih hari Rabu dalam 2 kali reshuffle. Hal itu pun juga tak diketahui apakah ada kaitannya dengan kelahiran Prabowo pada Rabu Pon 17 Oktober 1951. Sebagai informasi, Prabowo memang kerap melakukan perombakan kabinet pada hari Rabu. Di antaranya Rabu 19 Februari 2025 dan Rabu 17 September 2025. Namun ada satu reshuffle lainnya yang dilakukan pada hari Senin 8 September 2025. Download Tribun X sekarang,
Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.